Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita boleh bersama dalam renungan saat indah bersama Tuhan pada saat ini. Mari kita mulai renungan kita dengan doa. Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah perhatikan bagaimana kamu hidup. Ayat inti kita 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, di dunia kita, akhir-akhir ini bencana atau musibah sering terjadi di dunia atau di tempat kita. Gempa bumi yang belum pernah kita alami telah terjadi. Pelbagai jenis penyakit dialami oleh semua lapisan masyarakat. Di tempat lain kita mendengar mengenai kejadian penculikan, pembunuhan, dan pelbagai jenis jenayah yang manusia telah lakukan. Hidup kita terancam setiap saat, dan maut seolah-olah menunggu di ambang pintu. Saudara, apa yang menjadi pertanyaan kepada kita ialah bagaimana kita hidup. Namun apa yang diperhatikan oleh Tuhan ialah bukan bagaimana cara kita mati, melainkan bagaimana gaya hidup kita. Tuhan sendiri mengalami kematian dalam cara tidak terhormat. Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3:13. Namun ada rencana indah di sebalik peristiwa itu. Sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Diumpamakan seperti seorang yang singgah untuk sekadar duduk dan minum. Kita ini hanyalah pendatang dan perantau. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus 2:11. Maka dari itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5:15. Karena setiap orang akan menghadap takhta pengadilan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat selama hidupnya. Itu sebabnya saudara, pada hari ini, dalam waktu yang sangat singkat, mari kita gunakan masa kita dengan sebaik mungkin. Alkitab menyatakan bahwa hidup ini ibarat orang yang sedang berkemah. Suatu saat nanti kemah itu akan dibongkar. Namun bagi orang percaya, Tuhan telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus 5 ayat 1. Itu sebabnya pada hari ini mari kita ingatkan diri kita. Dan mari kita pertahankan. Milikilah hidup yang berkenan kepada Tuhan sebelum waktu itu datang menjemput kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami sekali lagi bagaimana kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.